Dalam waktu kurang dari beberapa menit, 31 orang kehilangan nyawa, bukan karena tabrakan, tapi karena mereka tidak bisa keluar. 30 tahun yang lalu, di ruas Jalan Tol Jagorawi kilometer 21, sebuah perjalanan biasa berubah menjadi tragedi. Peristiwa ini melibatkan bis milik Kramat Jati dan hingga hari ini masih menjadi salah satu kecelakaan paling tragis di Indonesia. Tahun 1995, sebuah bus membawa puluhan penumpang yang tidak pernah sampai ke tujuan. Sebanyak 31 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar terjebak di dalam bus akibat terbakar. Di jalan tol, kecepatan memang sering menjadi prioritas utama. Namun kecepatan juga mengurangi waktu untuk kita bereaksi. Dan ketika kesalahan terjadi, dampaknya bisa sangat menjadi fatal. Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi dan kenapa begitu banyak penumpang tidak bisa menyelamatkan diri? Data mencatat 31 orang dari 39 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar korban tidak meninggal karena benturan, melainkan karena terjebak di dalam bus yang terbakar dan kegagalan evakuasi. Di dalam video ini, kita akan membahas kronologi kejadian, faktor penyebab, dan perubahan besar yang lahir dari tragedi ini. Selengkapnya di Palakubang Project. Perjalanan dimulai seperti biasa. Bus milik PO Kramat Jati melaju di jalan tol Jagorawi, membawa puluhan penumpang. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada yang menyangka bahwa beberapa menit kemudian akan menjadi akhir dari perjalanan itu. Di tengah perjalanan, bis mencoba menyalip kendaraan lain melalui bahu jalan kiri, yang seharusnya bahu jalan kiri itu dipergunakan untuk kendaraan darurat. Namun di jalur tersebut terdapat beberapa kendaraan yang sedang berhenti karena mogok atau berhenti sejenak. Sementara bus menyalip dengan kecepatan tinggi dari bahu jalan kiri, tiba-tiba di depan ada mobil yang sedang berhenti, jaraknya pun terlalu dekat. Kecepatan bis terlalu tinggi dan dalam satu momen tabrakan keras pun terjadi. Benturan itu menewaskan menabrak sedan di depannya dan 3 penumpang dinyatakan meninggal yang tertabrak oleh bis. Namun benturan itu memicu kebakaran. Api muncul dari depan bis lalu membesar dalam hitungan detik. Asap hitam memenuhi kabin. Di dalam, semua penumpang berhamburan panik. Mereka berdiri berdesakan mencari jalan keluar, namun pintu utama tidak bisa dibuka. Pintu menggunakan sistem pneumatik tidak berfungsi setelah benturan. Waktu terus berjalan, asap semakin tebal, udara semakin tipis di dalam bis. Sebagian mencoba memecahkan kaca, namun tidak berhasil. Tidak ada palu alat pemecah kaca, dan kaca bus terlalu kuat untuk dihancurkan dengan tangan kosong. Bahkan ada penumpang yang menghancurkan menggunakan tas mereka, alat pinggang, bahkan sepatu. Di dalam kondisi itu, ruang penumpang berubah menjadi perangkap. Api semakin membesar, panas meningkat drastis, dan kesempatan keluar perlahan menghilang. Semua penumpang terjebak di pintu belakang. Sementara sebelumnya sang sopir telah berhasil keluar melalui pintu depan. Setelah sang sopir berhasil keluar melalui depan, api di depan semakin membesar hingga menjalar ke belakang. Terpaksa penumpang terjebak di belakang, tertumpuk di bagian belakang bis. Sebanyak 31 orang dinyatakan kehilangan nyawa. Sebagian besar bukan karena benturan, melainkan karena tidak sempat keluar dari bis yang terbakar. Tragedi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Keputusan menyalip di jalur darurat, kecepatan tinggi, kendaraan yang mogok di jalur kiri, serta kegagalan sistem pintu otomatis. Ditambah tidak adanya alat evakuasi, membuat penumpang kehilangan akses untuk keluar. Dalam beberapa cerita, sang sopir berinisial AN disebut tidak dalam kondisi istirahat yang cukup. Meski tidak seluruhnya tercatat sebagai fakta resmi, namun kelelahan tetap menjadi faktor utama yang sangat beresiko besar. Dari tragedi ini barulah lahir tentang standar keselamatan baru. Pintu darurat, palu pemecah kaca,
dan alat pemadam api ringan atau APAR. Standar ini diawasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 30 tahun berlalu, lokasi ini di kilometer 21 menyimpan sejarah besar tragedi transportasi Indonesia. Tragedi ini mengajarkan kita satu hal dalam kecelakaan. Yang paling menentukan bukan hanya benturan, tetapi apakah ada jalan keluar untuk evakuasi. Jika suatu hari kalian naik bis, perhatikan satu hal sederhana, di mana pintu darurat dan palu pemecah kaca. Karena dalam situasi tertentu bisa menyelamatkan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika video ini berkesan buat Anda, tolong like dan subscribe. Kepala Kubang Project.